Can we get some excitement going in this place? Today is a very special Sunday, and actually, a lot of our sister churches, ROSC, Rose of Sharon churches, and also Gereja Maur Sharon, all over the world, they just finished what we call Breakfast with God, where today over here in the US it's Sunday, but in Surabaya, Indonesia, they already is on Monday, and they just had a breakfast with God service at starting at 4:30 a.m. I saw some photos from some of our friends from Surabaya. They share photo. People are lining up all the way from 1:30 a.m. So if you feel like, oh, it's cold over here, it's like already 3:30 p.m. I'm kind of like a bit drowsy, the mid Sunday drowsiness. Imagine this. There are some people in Surabaya, they already wait from 1:30, 3 hours before the service starts, and they line up. They had to go, it's in the service, the church is in the mall, so they have to, some of them maybe live about 40 minutes away, 30 minutes away. I can imagine they might not sleep the night before, or they might even like change their whole schedule to fit in so that they can join the breakfast with God, because they know they want to start their year 2024 right. They want to have a communion, they want to have a fellowship with the Lord. So I'm excited. I believe that over here in Rose of Sharon Church, Los Angeles as well, let's expect great things. Let's expect miraculous things from the service. Let's give, as we go into the house of the Lord, let's bring Him gifts. The gift of offering that He can find pleasing. So again, I just want to welcome everyone in here. If some of you are still outside, please come in to the sanctuary. We're about to start the service. For those of you who are coming in for the very first time, may I kindly ask you to raise your hand so that we can welcome you. If you're coming here for the very first time, I see some new faces. If you can kindly raise your hand so we can, can you everyone give round of applause, please? And if you are coming for Rose of Sharon Church for the very first time, or if you've been to Gereja Maur Sharon, so you all know what's coming next. So if everyone can join me in welcoming not just the newcomer, the VIP, but also everyone in here in the count of three. 1, 2, 3. Welcome home! Welcome home, everyone. Like I mentioned, today is a very special service. But we're still going to have our Eagle Kids service located adjacent to this building. If you're having children between the age of 3 until 12, please reach out to our usher and we can direct you to our Eagle Kids service. Today we also, we're going to live stream from Surabaya. So the sermon will be conducted in Indonesian, Bahasa Indonesia. So if you need an English translation from Indonesia to English, we have devices available outside. Please reach out to one of our ushers so that we can provide you with equipment, and you can listen in, join in the service with the English translation. We also want to remind that our church in Rose of Sharon Church this month between the January 10th and January 30th, we are having what we call a prayer and fasting movement. So for the next 21 days, or it's actually counting, so it's about less than 20 days left. It's never too late. So if you haven't joined the prayer and fasting movement, you can reach out to one of us, one of the usher after the service, so to get more information. And that's going to lead me to my next point. If you haven't joined Connect Group, this is a good time to join Connect Group. This is a good New Year resolution. If you're looking for a community where you can grow, where you can get to be discipled, to get to know more about Lord Jesus, this is our Connect Group. And more information can be found after the service on our Welcome Lounge. So before we start our service, how's multimedia? Everything's working well? Okay, well, you know what?
while the multimedia is setting up, and we apologize for the some technicality. Why don't you? We see a lot of empty spaces in the center. If we can kindly move toward the front, we still have these empty spaces. If we can kindly move toward the front, I see Timothy and friends. Why don't you move toward the front? We still have spaces here. Don't be shy. We're going to a live stream, so you want to be as close to the screen as possible. And yeah, the monitor is ready. So let's bow down our head. Let's unite our heart before we start our service today. Lord Heavenly Father, today is your day. Today is Sunday. But on top of it, oh Lord, today we want to come into your house with a grateful heart, with bringing our offering, oh Lord. Lord, we pray that our offering be found pleasing in front of you. We want to welcome you in your house, in this place, O Lord, today. Let the Holy Spirit be reign and be glorified in here. Let you speak to each and every one of us, O Lord. Let those of us, that all of us here who come with expectation, come with the heavy laden, O Lord, be lifted up, be changed and be transformed in your name, Lord Jesus. Let your name be glorified. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless and have a good service. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Shalom everyone and happy Sunday. Let's all stand up. We're going to praise the Lord. Amen. Every praise to our God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God.
bagimu Tuhan. Haleluya. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endurance forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endurance forever. Hallelujah. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth give a sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down, come now and bow down before Him. Raise your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. Boleh lambaikan tangannya seperti ini. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari saya persilakan Pak Jemaat untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, hari lepas hari. Genggam tangan kami ya Bapa. Terima kasih. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu Yesus, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu.
Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. If my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
Brother and sister, in just a bit, in just a moment, we're going to listen into the sermon. I want to invite each and every one of us to, just as we sing, that's the last song, that we want to give everything to the Lord. Our life is from Him. Everything that we have, everything that we can use, our talents, our time, is coming from the Lord. The Lord is worthy to receive everything that we have. But He is merciful. He knows of our need. He knows of our struggle in this life. He doesn't ask for everything, even though He is rightful to have everything out of us. He has bought us from death to life, paid the price by His blood. Brother and sister, as we join in this breakfast with God, let's prepare our heart, and not just prepare to listen in, but prepare to give our best offering to the Lord, our best, our respect, our love to Him. He doesn't look into the number, but He looks into our heart. Let our gift, our offering, He found pleasing, as He found pleasing the offering of Abel. Let His Holy Spirit come, speak to each and every one of us. And believe, brother and sister, believe that this 2024, He is with us, that He already triumphed over this year, the year of great shift and miracles. There will be some shifts, but there will be miracles as well. Let's come with the expectation in the house of the Lord. Let His name be glorified. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita berikan semua glory kemuliaan bagi Yesus pagi hari. Selamat pagi Tuhan Yesus. GMS mengasihi-Mu. Thank you for loving us. Terima kasih Engkau mencintai kami apa adanya. Tuhan jangan jauh, jangan pernah sekali-kali menjauhi kami. Tuhan, bersabarlah dengan kami semua. Engkau yang panjang sabar, maha penyayang dan maha pengampun. Berjalanlah di depan kami. Tuntunlah kami dalam segenap rencana-Mu atas hidup kami. Secara individu, per family, dan juga sebagai gereja, sebagai satu tubuh Kristus di sini. Berkati setiap GMS family in every city, in every country, in every continent. Berkati setiap keluarga besar GMS, di mana-mana di setiap kota, negara, dan benua. Biar hati kami selalu berpaut padamu Kristus pagi, siang, dan malam. Tidak pernah menjauh dari Engkau. Di tahun 2024 ini, hati
kami lock in, kami kunci di hadirat-Mu. Pagi ini kami datang membawa hidup kami. Kami berdoa agar Dikau berkenan untuk menyucikannya. Dan menjadikannya persembahan yang harum, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dan semua yang melekat pada hidup kami, Kau juga kuduskan. Kau juga pisahkan untuk kemuliaan-Mu. Pakailah setiap kami, per individu, family, setiap gereja lokal, setiap GMS ini Tuhan. Pakailah kami sebagai perabotan yang mulia, bukan untuk perkara biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan sabda-Mu, hamba-Mu akan menyampaikan manisnya firman-Mu bagaikan madu. Jadikan ini menjadi firman yang Kau simpan di dalam hati kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Good morning church. Bisa katakan kanan kirinya selamat pagi, senang bisa menyembah bersama. Silakan duduk ya. Doakan supaya saya tidak overtime, agar yang sekolah, yang sudah pakai seragam bisa langsung nanti sekolah, tidak terlambat dimarahi guru segala. Dan yang bekerja juga. I'm always touched by the church. Sebagai gembala, terus kami ini merasa lucky, betul-betul blessed, betul-betul beruntung bisa mengembalakan jemaat seperti ini. Saya dengar-dengar tadi ada yang jam 1 sudah di sini. Jam 12 anak-anak muda nggak tidur kali. Setengah 1 ada yang masih fitness supaya jangan ketiduran. Ini memang jemaat yang tidak biasa. Yang kayak gini mungkin suatu hari para rasul perlu tahu di sorga. Haleluya. Siapa yang bangga dengan orang-orang di sebelahnya, ngasih tepuk tangan untuk Tuhan. Simple saja firman yang saya mau bagikan hari ini. Diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Saya berikan judul Tuhan mencium persembahan harum. Tiada lain persembahan harum itu adalah hidup kita. Setelah itu baru apa yang kita bawa. Saya ajak kita untuk melihat membaca firman ini dulu di ayat yang ke-15 bunyinya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, berarti menantu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, menantunya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya ulang, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dimulai dengan ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera. Saya mengambil keputusan sebagai orang rohani, bukan orang yang religius. Orang religius itu orang Farisi. Orang rohani itu hubungannya real dengan Tuhan. Manusia roh kita itu segala-galanya. Saya mengambil keputusan sebagai manusia rohani yang roh saya dihidupkan oleh Kristus bahwa saya tidak hidup menurut standar dunia. Bahkan saya ngikuti yang namanya kronos. Jam 1 ya jam 1, kalau janjian jangan telat. Tetapi saya hidup dalam kairos. Tubuh saya hidup dalam kronos. Saya harus mengikuti jam berapa mulai ibadah profesional saja. Tapi roh saya hidup dalam kairos. Maksudnya seperti tahun yang lalu, kita ini tahun barunya bukan 00.00 tetapi 00.17. Semua orang sudah
gebiar, semua orang sudah mercon atau pakai petasan, kita masih di kaki Tuhan menangis. Mungkin yang beda 1 jam yang ikut live-nya itu misalnya di Bali atau di Singapura, sudah petasannya di mana-mana. Tapi orang-orang kita, jemaat kita masih sembahyang. Kalau Tuhan belum berfirman, jangan keluar. Kalau Tuhan berfirman, belum berfirman, jangan masuk. Sekalipun seolah-olah Nabi Samuel datang terlambat, Raja Saul harus tunggu. Genderang perang sudah berbunyi dan dibunyikan. Musuh sudah siap untuk melawan. Tapi kalau Samuel sebagai abdi Allah belum datang dan belum mempersembahkan korban, tidak boleh maju ke medan peperangan. Gak mungkin kalah, enggak. Kalau kita itu bersembunyi di bawah naungan sayapnya, waktu Tuhan jauh lebih indah daripada waktu kita. Nuh itu juga menurut Nuh ini satu figur yang sangat saya kagumi karena dia itu nurut sekali. Dia ini betul-betul hachikonya Tuhan. Ya. Dia itu breed atau jenis yang sangat loyal. Tuhan berfirman, dia baru masuk Batra ketika dia mendengar firman, masuklah ke sana. Dan Tuhan belum berfirman keluar, dia tidak keluar. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra itu. Dia hanya membuka tingkapnya untuk melihat kalau bumi sudah layak dihuni. Dia lepaskan burung gagak lalu burung merpati. Tapi untuk dia actually sesungguhnya step a foot untuk keluarkan kakinya kembali ke dunia, dia tunggu dan menanti-nantikan Allahnya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ini yang ditunggu-tunggu. Keluarlah dari Batra itu, baru dia keluar. Saya tidak berani keluar 1 tahun, masuk ke tahun baru tanpa Kristus. Karena Tuhan berfirman, diberkatilah keluar masukmu. Kata diberkati itu artinya dipisahkanlah keluar masukmu tidak sama dengan orang dunia. Hari ini kita baru official, secara sah, secara official kita masuk ke 2024. Padahal tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 15. GMS memang beda, ngomong kanan kirinya, GMS memang hidup di waktu yang lain. Kita baru officially masuk di 2024. Januari kemarin sudah sih countdown. 3, 2, 1, Happy New Year, sudah. Tapi masuk urapan 2024 itu baru sekarang. Anda tidak akan datang sia-sia pagi-pagi buta. Keluarlah sebuah firman dari tahta Allah. Masuklah ke tahun yang baru ini, aku memberimu urapan. Saya percaya urapan yang Tuhan curahkan pagi hari ini juga bagi mereka semuanya yang berhalangan untuk hadir. Kita akan bersyafaat untuk saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara sevisi. Agar apa yang kita nikmati di sini, mereka nikmati pula. Barang siapa tidak ada di onsite-nya, tolong segera nonton rerun-nya. Yang belum mendengarkan khotbah pesan Tuhan lewat mulut saya tanggal 31 Desember, tolong kejar ketinggalannya. Kita mau makan mana yang sama. Sekarang ayat 17, mari kita lihat bagaimana Nuh keluar dari Batra, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Segala yang hidup, binatang pun ikut-ikutan. Coba bayangkan. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, bukan hanya pet atau hewan piaraan. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi. Suruh keluar sama kamu, jangan ditinggal loh ya di Batra, karena kalau kamu sudah keluar, berkat Tuhan sudah tidak ada di Batra itu. Hewan-hewan itu harus ikut dalam perjanjianmu. Suruh mereka ikut sama kamu, sebab di mana Nuh berada, Tuhan berada. Suruh hewan-hewan itu, semua yang merayap, semua yang melata, burung-burung dan hewan segala binatang di bumi, suruh keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu dengan tujuan supaya mereka berkeriapan di bumi, supaya mereka berkembang biak, dan supaya mereka bertambah banyak. I will bless those who follow you. I will bless those who are with you. Aku akan memberkati siapa yang bersama denganmu. Seperti doa Abraham ketika dia memperoleh perjanjian dengan Tuhan. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu. Aku akan mengutuki orang yang mengutukimu.
Kalau Tuhan berjalan di depanmu, kalau Tuhan berjalan bersamamu, itu akan menjadi fakta lapangan. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Makanya itu kita anak-anak Tuhan jangan pernah marah, jangan pernah membenci, jangan pernah mengutuki. Karena tugas itu adalah, karena peran itu, tugas itu adalah peran Tuhan. Jangan menghakimi. Cukup kita menyenangkan hati Tuhan. Cukup hidup kita harum di hadapannya. Tuhan tahu what to do. I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. Seperti doa pemazmur berkata, contend with those who contend with me. Tuhan, berbantahlah dengan orang yang berbantah dengan saya. Itu bukan doakan kutukan, tapi dia meminta penyertaan. Hari ini ayat ini keluar dari tahta Allah. Semua hewan pun, binatang pun kena perjanjian. Coba bayangkan betapa bahagianya hewan piaraan di rumahmu. Goldfish, ikan koki yang di rumah Anda itu berbahagia. Daripada di rumah orang fasik. Hewan pun dapat perjanjian. Gara-gara Nuh, suruh mereka keluar bersama dengan kau. Harus ngikuti. Sebab aku tidak memberkati binatang-binatang ini. Aku memberkatimu, dan berkat itu akan tercurah lewat kamu. I will bless you, and you'll be a blessing to them. Berbahagialah tetangga-tetangga daripada jemaat-jemaat GMS di mana-mana. Yang belum kenal Tuhan, atau yang Kristen bahkan. Saya percaya kalau jemaat GMS berkenan, Anda di RT mana? RT itu tetangga-tetanggamu, kanan kirimu semuanya itu turut diberkati gara-gara Anda. Tapi jangan ngomong-ngomong keluar nanti dikira GMS gaya. Ini biarkan jadi keyakinan intern kita untuk kalangan sendiri. Tapi mari kita yakini bahwa we are blessed that way. Kita diberkati dengan demikian. Diberkatilah keluarga Anda, keluarga besar Anda. Diberkatilah tempat Anda bekerja sekalipun Anda karyawan. Bukan bosnya. Dan diberkatilah karyawanmu, tempat di mana Anda bekerja. Diberkatilah sekolahmu, hai kalian semua yang sekarang pakai seragam. Your teachers are blessed. Tapi jangan masuk ke sekolah dan berkata, you know what Pastor Philip says? Mati aku. Nanti dibilang, kita ini sudah dibilang eksklusif lah, apalah. Jangan. Ada hal-hal tertentu tidak boleh diceritakan. Maria simpen di hati, so simpen saja. Ini intern untuk kalangan sendiri. Jangan pergi ke sekolah dan kata, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, tahukah Anda diberkati sekolah ini bisa terus maju gara-gara aku. Besok Anda dikeluarkan. Bukan keluar dari Bahtera, keluar dari sekolah. Jangan ya. Tapi simpen aja di hati. Boleh nggak kita punya keyakinan begini? Rugi kalau kita dekat Tuhan nggak punya keyakinan demikian. Rugi. Saya punya GR yang datangnya dari Roh Kudus. Which is okay, lebih baik GR daripada minder, you see. Suruh keluar semuanya itu. Hewan pun aku berkati. If they don't follow you, they mati. Ini campur baur ini bahasanya. Kalau mereka nggak mengikutimu, mereka yang mati. Minimal mati rohani. Luar biasa. Ini yang disebut dengan kairos. Inilah yang disebut dengan Shekinah, glory. Ini yang disebut dengan menorah. Menorah itu kaki Dian bersama dengan kita. Kaki Dian ini saya minta sama Tuhan agar kita bisa menahannya di sini. Dan untuk menahan kaki Dian bukan dengan menahannya, tapi dengan mentaati Allah dan terus bergerak bersama dengan Roh Kudus. Maukah Anda terus bergerak dengan Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lupakan hewan, binatang itu mereka cuman figuran. Yang lebih penting adalah keluargamu. Pesan Tuhan hari ini, Tuhan mencium persembahan harum adalah setiap jemaat GMS adalah persembahan itu, persembahan yang hidup yang harum di setiap keluarga, every family. Kalau di keluarga Anda ada yang belum kenal Tuhan, apabila Anda satu-satunya minoritas yang Anda seorang diri yang Kristen, atau mungkin keluarga Anda dari gereja beda-beda, gak perlu bersaing antar gereja, tapi yang jadi jemaat GMS itu jadi wewenang saya untuk bicara. Saya dorong Anda harus betul-betul berbuah-buah roh. Sebab Anda harus jadi berkat. Hari ini pesan Tuhan berbicara bahwa persembahan harum itu sebelum itu adalah sebuah persembahan, dana, talenta, waktu. Persembahan yang harum adalah you. You are that beautiful offering. Anda adalah tumbal yang indah di setiap keluarga Anda. Mari kita lihat sekarang ayat yang
18, apalagi kepala keluarga seperti Nuh. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama. Bukan dengan hewannya. Padahal ayat 17 dikatakan, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Hewan-hewan yang melata dan merayap di bumi itu. Tapi di ayat 18, yang mengikut Nuh dulu adalah istri dan anak-anaknya. Lalu keluarlah Nuh dari Bahtera bersama-sama, bukan dengan hewan dan binatangnya, itu otomatis mengikuti. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Yosua berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku, dan setiap anggota keluargaku, apalagi kalau Anda kepala keluarga, Anda harus tegas. Tidak memaksa, tapi Anda harus menginspirasi anggota keluargamu kalau Anda pemimpinnya. Apalagi kalau Anda seorang ayah, figur laki-laki, ayah, ibu, suami, istri. Dan pull the train together. Jadilah gerbong yang menarik semua sepur itu, semua kereta itu. Jangan paksa, tapi jadilah teladan dulu. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Dan istrinya Nuh serta istri anak-anaknya 3 menantu. Semua ikut jejak Nuh. As for me and my house, we will serve the Lord. Awal mula Tuhan hanya bicara kepada Nuh. Pada akhirnya seluruh keluarganya mengikutinya. Saya rasa itulah karya Roh Kudus lewat jemaat GMS di setiap keluarganya. Sekalipun jikalau Anda bukanlah decision maker atau pembuat keputusan dalam keluarga, Anda mungkin seorang junior, anaknya. Tapi Anda pun bisa jadi pengaruh. Gideon itu bawa ayahnya keluar dari berhala. Keluar dari praktek yang mendukakan Allah Israel. Gideon. Saya dorong Anda semuanya menjadi seperti Nuh hari ini. Jadilah persembahan yang harum. Pesan Tuhan hari ini bagi kita waktu datang di Breakfast with God adalah, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. And you are the meal in every family. Andalah mananya Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan kasih-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saya mau doa agar Anda diurapi, di setiap keluarga Anda bersinar terang. Jadilah berkat, jadilah jawaban di sana. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah. Sekeluar beliau dari bahtera, hal pertama yang dia lakukan, the first thing to do, is to build an altar for his God, yaitu membangun mezbah untuk Allahnya. Saya rasa ini menjadi culture kebudayaan gereja kita. Yaitu kita setiap kali memasuki tahun yang baru, kita bangun mezbah dulu. Dan yang membuat tahun ini istimewa, saya merasakan kairos atau waktu ilahi Allah. Kalau tahun yang lalu, banyak mungkin anak-anak keluarganya nggak lengkap ikut ke gereja waktu Breakfast with God, sungkem di kaki Tuhan. Tapi sekarang, saya mulai lihat orang-orang yang tidak datang tahun lalu, mulai hadir tahun ini. Dan hadirnya nggak sendiri lagi. Suami, istri, anak-anaknya semua diborong. I think that's beautiful. Membangun mezbah itu nggak boleh tangan hampa. Inti membangun mezbah bukanlah persembahan uang. Membangun mezbah itu hati, persembahan hati. Tapi sekarang saya melihat suatu kesadaran di jemaat kita bahwa saya nggak boleh datang sendiri, aku harus bawa seluruh keluargaku. Karena sekalipun aku imam dalam keluarga, misalnya seorang ayah, mereka juga perlu mengabdi pada Kristus secara pribadi. Saya boleh jadi tumbal pertamanya, teladan ke satu, tapi saya nggak boleh berhenti di aku. Saya harus bawa mereka juga, as for me and my house, you see. Sedangkan aku dan keluarga aku, kata Yosua, dia nggak sendiri. Karena itu sekarang saya merasakan seperti Roh Kudus sendiri. Ini bukan karena khotbah saya, khotbah kami, tapi saya rasakan
tiba-tiba ada sebuah udara kesadaran yang berhembus di seluruh jemaat. Saya sebagai gembala, saya menangkap suatu sinyal secara rohani. Dalam alam roh saya menangkap di dalam spirit saya. Jemaat mulai sadar, keluarganya datang. Yang dulu datang cuma suami istri, sekarang anak-anaknya. Saya sendiri keluarga gembala sidang. Kalau tahun yang lalu waktu membangun mesbah itu, anak-anak saya cuma ngikut, meskipun mereka juga mencintai Yesus. Saya dan istri yang memberikan persembahan nanti waktu maju, mereka hanya terwakili. Saya nggak mau. Tahun ini, setiap anak-anak saya ceknya sendiri-sendiri. Meskipun saya kepala keluarga. Waktu bangun mesbah kita tidak tangan hampa. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan masuk hadiratnya. Itu ayat loh, jadi lagu. Sujud menyembah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kalau dulu saya merasa oke, sebagai kepala keluarga, udah VJW. VJW itu itu inisialnya anak saya, Vanessa Jeremy Warren. Kalian ikut aja ngekor sama mami, daddy, sama papa mama. Papa mama yang datang ke hadapan Tuhan, mewakili kalian sebagai imam. Saya rasa tahun ini gak cukup ya. Saya suruh mereka masing-masing harus datang, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk hadiratnya. Each one of you. It's no longer enough just daddy. Gak cukup. Kesadaran itu saya merasa tahun ini mulai merekah. As for me and my house. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan waktu dia memberi mesbah, dia tidak tangan hampa. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, berarti yang diambil ekor pernah di underestimasi. Memang karena dan hewan-hewan yang merayap di bumi ini, setiap jenisnya memang tinggal beberapa ekor, sadari nggak? Kan punah kan? Jadi binatang yang tidak haram itu cuma sisa 7 ekor. Dia nggak kasih 1 pasang, dia kasih beberapa pasang. Nggak ada orang jatuh miskin dengan memberi. Karena Tuhan tidak minta semuanya. Tuhan hanya menguji iman kita. Dia lebih tepatnya dia menguji hati dan menguji kasih. Diambilnya beberapa ekor itu, justru ekor yang tidak dipersembahkan itu dipelihara. Yang dipersembahkan jangan ditahan. Kasih untuk Tuhan. Memang memberi untuk Tuhan itu tidak perlu alasan karena hanya mengembalikan. Tetapi memberi kepada Tuhan, maksudnya kalau itu secara materi, gereja tetap akan memberikan pertanggungjawaban dalam hal peruntukan. Paham ya? Memberi kepada Tuhan itu you don't need any reason. You don't need reason. Karena kita hanya mengembalikan apa yang kita bisa beri, itu Tuhan terlebih dahulu kasih benih. Apa yang kita bisa kembalikan, itu Tuhan sudah pinjamkan. You don't need reason to give. Kita nggak perlu alasan untuk memberi. Tapi kita mesti tahu tujuan kita memberi. Itu adalah peran gereja, peruntukan. Nanti di akhir khotbah saya akan tunjukkan bahwa setiap persembahan kita, baik itu reguler maupun persembahan persepuluhan, maupun persembahan khusus seperti hari ini, itu kemana sih? Itu peruntukannya adalah pihak gereja. Tapi Nuh waktu mempersembahkan kepada Tuhan, dia nggak punya alasan. Hanya kasih aja, memberikan korban syukur kepada Allah. Aku ini keluar Bahtera loh. Tahu nggak berapa lama Nuh di dalam Bahtera? Nuh di dalam Bahtera total hari itu 371. 1 tahun berapa hari? 365, dia 1 tahun lebih. Jadi saya anggap hari ini itu seolah-olah kita keluar dari Bahtera 2023. 371 sama 365. Berapa itu? Aduh, masih pagi, matematika susah. Plus 1 minggu. 1 minggu setelah New Year. Ya kurang lebih lah waktunya sekarang ini. Ini kayak seperti seolah-olah nostalgia zaman Nuh, tapi ribuan tahun kemudian, yaitu kita sekarang, kita keluar Bahtera 370 sekian hari setelah 2023 Januari. Apa yang harusnya kita lakukan waktu keluar Bahtera? Saya bawa anak istri saya, istri dan anak-anak kami untuk bangun mesbah.
persembahan harum itu bukan persembahan yang kita bawa, tapi hidup kita. Lalu setelah itu baru apa yang berharga yang kita bisa persembahkan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Paham ya? Amazing waktu Nuh itu membawa keluarganya semuanya untuk memberi persembahan itu. Satu-satu mereka itu mungkin, kenapa beberapa ekor? Kalau Nuh seorang ya 1 ekor, tapi kan beberapa ekor karena anak-anaknya pun menyembelih korban. Dan ayat 24, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, coba teliti ayat ini luar biasa. Ini ayat ini pewahyuan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, emangnya Tuhan suka daging? Enggak. Tuhan mencium hati mereka. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam mulutnya. Betul? Enggak. Ada bedanya loh ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus atau firman yang diucapkan Kristus. Ini tidak diucapkan, belum terucapkan. Saya ulang, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, gesture atau tindak tanduk kita, body language atau bahasa tubuh kita ketika kita bawa keluarga kita masuk hadirat Allah, ketika kita sama-sama membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, itu gesture itu membuat satu firman tiba-tiba muncul di hati Tuhan, belum di mulutnya, di hatinya. Sebelum firman itu diucapkan, diutarakan lewat mulut Kristus, kita tidak akan mengerti firman itu apa dan artinya apa. Tahukah waktu nanti kita mempersembahkan korban kita dengan keluarga kita? Waktu nanti kotak persembahan ada di sini. Persembahan tidak dimulai nanti. Dari tadi sudah persembahan dimulai waktu kita memuji, menyembah. Tapi waktu nanti kita kasih. Saya percaya sesuatu dari pihak Allah akan terjadi atas hidup kita. Bukan kita ngasih nanti Tuhan membuat kita dapat berkat berlebihan, bukan. Sama Tuhan itu tidak ada pikiran pamrih dan materi. Tapi saya tahu waktu kita gerak-gerik tubuh, waktu bahasa tubuh kita dibaca oleh Tuhan, waktu kita memberi persembahan, detik Tuhan mencium persembahan yang harum, waktu Tuhan melihat perbuatan kita dan itu membuat hatinya haru dan menyenangkan hati Tuhan, detik itu saya yakin akan ada firman yang keluar dalam hati Tuhan. Namun demikian, firman itu baru akan diutarakan sepanjang tahun, setiap bulan, setiap minggu, pengalaman pribadimu. Akan ada rema yang tersembunyi, yang disimpan di hati, sama Tuhan direservasi untuk tahun 2024 ini untuk Anda. Saya yakin itu akan terjadi. Tapi ketika kita memberi mungkin kita tidak dapat sesuatu. Ketika kita mengorbankan sesuatu kita mungkin tidak mendengar apa-apa. Tetapi yakinlah di dalam alam Tuhan seperti ayat 24 ini ada pewahyuan. Bahwa ketika kita gerak-gerik tubuh kita itu, ketika kita memberi dan Tuhan baca hati, something will happen in God's heart. Allah tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Jangan pernah kira Tuhan bisa terpukau dengan persembahan kita. Bahkan kalau hidup kita sempurna pun, apa bedanya bagi Allah kita? Tetapi Tuhan itu mengasihi kita, itu bedanya. Seorang ayah yang menerima prakarya anaknya atau anaknya itu sharing ice cream ke papanya, itu bukan karena dia suka vanila. Bukan karena prakarya anak itu bagaimana, apalagi kalau papanya punya segala-galanya. Itu karena cinta, cinta itu memang buta, cinta itu bias my friend. Makanya itu lihat, setiap anak selalu paling cakep di mata mama papanya. Anda cakep di mata Tuhan. Dan ketika Anda melakukan gerak-gerik untuk memuliakan dia, Allah sumber dan maha haru itu, dia akan berkata, you have no idea. Kamu tidak punya pengetahuannya aja, kamu nggak tahu apa yang telah kusediakan bagimu. No eye has seen, no ear has heard, and mind has conceived what the Lord has prepared. But by His Spirit, He has revealed His plan to those who love Him. Saya kasih terjemahnya dulu. Tak ada mata yang melihat, tak ada telinga yang mendengar, belum ada pikiran yang membayangkan apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan sediakan yang akan dinyatakan setiap rencananya atas orang-orang yang mengasihinya. No eye has seen, no ear has heard, and mind has conceived what the Lord has prepared. Karena disimpan di hatinya, kita nggak tahu. Belum di-reveal, belum diwahyu.
belum diwahyukan, tapi sudah muncul di hati Tuhan. Nak, kamu nggak tahu apa yang kusediakan bagimu. Matamu belum lihat, telingamu belum dengar, dan pikiranmu belum bayangkan, dan kamu belum berani doakan. Aku sudah sediakan. Tunggu ya, nantikan Tuhan, bersabar. Dan nanti waktu sepanjang tahun 2024 ini kamu berjalan dengan aku akan wahyukan satu persatu, dan kamu akan mengerti rencana aku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ingin waktu kita nanti memberikan persembahan kita, persembahan sukarela kita, persembahan khusus kita. Saya ingin kita semuanya meyakini firman ini. GR aja dulu, waktu kita masukkan persembahan yang kita siapkan. Waktu masuk ke dalam kota itu, I know a word has appeared in your heart for me and my family. Ada satu firman yang muncul di dalam hati Tuhan. Aku tidak perlu tahu per hari ini. Tapi aku yakin kau akan wahyukan sepanjang tahun ini. Engkau akan terus berbicara di dalam hidupku sampai Desember nanti. Untukku dan untuk keluargaku. Yang pasti firman-Mu berbunyi. Tidak ada mata yang melihat apa yang kau sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Telinga mereka belum dengarkan. Dan hati mereka belum bayangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku tak akan mengutuki bumi ini lagi karena manusia. 24b sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini ada tandemannya ayat ini di Yeremia 29. Aku tak punya rancangan celaka untukmu. Yang ada hanyalah damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan. Berserulah kepadaku Yeremia 33 dan aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang belum kamu tahu. You don't need to know. Saya tidak menuntut Tuhan untuk memberitahu segala sesuatu. Ini masih Januari. Toh saya tidak ngerti. Waktu saya mempersembahkan hidup saya, mempersembahkan keluarga saya, dan mempersembahkan korban bakaran. Saya tidak minta sama Tuhan dan menuntutnya. Tuhan harus beritahu segala sesuatu. No need. Dari ayat ini saya tahu bahwa ada firman di hatinya. Just for me and my family. Dan saya akan cerna pelan-pelan dan saya akan menunggu dia sepanjang tahun ini. Dari waktu ke waktu firman-Nya akan menjadi pelita bagi kakiku, tepat waktu dan terang bagi jalanku. Kasih tepuk tangan dulu. Dan ini janji Tuhan buat Nuh, ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam Tuhan tak ada jalan buntu. Dalam Tuhan tak ada game over. Tuhan berkata, mulai hari, gak akan berhenti karena kamu, dear Nuh. Musim menabur dan menuai. Orang berkata, matilah kau. Aku berkata kepadamu Nuh, bahwa kau baru mulai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tak henti-hentinya mengucap syukur. Tuhan mencium persembahan harum, 3 poin sini. Munculkan 3 poin sederhana. 1, memulai segala sesuatu bersama Tuhan dulu itu persembahan harum. Ini yang kita lakukan di akhir tahun kemarin dan awal tahun ini. Itu dia. What is persembahan harum di samping hidup kita? Memulai semuanya itu bersama Tuhan. Apapun harus mulai dengan Tuhan. Yang mau nikah ya, mulai dengan Tuhan. Holy matrimony namanya. Tolong bayar harga, jaga kekudusan sebelum pelaminan. Jangan Tuhan itu jadikan murahan. Memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Buka bisnis, doa dulu. Mulai hari, doa dulu. Mulai pelayanan, jangan langsung khotbah, jangan langsung nyanyi meskipun bisa. Jangan mulai dengan talenta, mulai dengan persekutuan dengan Yesus. Itu dia, itu persembahan harum. Tahun ini tolong jadikan lifestyle ya, gaya hidup 2. Mengorbankan apa yang berharga untuk Tuhan, itu persembahan harum. Dan kita akan membawa persembahan kita untuk mendanai misi hari ini. Itu persembahan harum, sesuatu yang berharga bagi kita, tapi berguna untuk manusia. Berharga untuk Tuhan, dari kita untuk Tuhan, namun berguna. Ya, karena itu sekarang kita nggak membawa lembu masuk ke gereja, kita persembahkan sapi. Gitu. Kecuali kalau memang mungkin di pedesaan persembahannya adalah ternak, itu pun apapun yang kau persembahkan. Tapi kita mempersembahkan sesuatu yang praktis for use, sesuatu yang praktis untuk dipakai. Yang ketiga, Tuhan mencium persembahan harum dan berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini kan tadi saya sudah jelaskan. Dalam hati ya, bukan di mulutnya dulu. Di mulutnya nanti pelan-pelan sepanjang tahunan. Lihat ini. Dan saya percaya waktu nanti saya memberikan, saya minta sama Tuhan satu hal. Saya tidak minta firman untuk saya dan keluarga saya minta firman untuk jemaat ini. Karena saya menjadi salah satu pengkhotbah dalam, apalagi pesan gembala. I believe
Throughout the year, God will give me the wisdom to teach you. Tuhan akan memberiku hikmat untuk mengajarimu, untuk memberimu firman-firman yang tepat waktu. Saya percaya itu. 3 hal ini, foto silakan. Oke. God bless you. Enggak boleh 1, 2, 3 harus hati-hati. Gimana ya? Ya, God bless you. Puji Tuhan. Mari kita saksikan tayangan ini. Ya, tayangan ini adalah peruntukan daripada semua persembahan yang kita berikan sepanjang tahun 2023 dan 2024. Lebih lagi kita akan mendanai misi. Mari kita saksikan laporan singkat ini. Amplop ini kami angkat sebagai simbolnya. Kami mau menjadi keluarga yang terus memberi untuk pekerjaanmu di atas muka bumi. Misionaris dikirim lewat benih dana yang kami taburkan. Gereja-gereja baru gedungnya akan mencuat nyata satu-satu didirikan. Haleluya. Waktu membuat laporan ini saya baru menyadari ternyata sudah 255 lokasi. Jadi bahasa Surabaya ini, rooftop ini kan di Surabaya. 2030 pasti mari. 300 gereja itu pasti mari, pasti selesai. Coba yang di Surabaya ngomong begini kanan kirinya. 2030 300 gereja pasti mari. Kalau yang di luar kota pasti selesai nih. Berkat dukungan jemaat yang tercinta. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita menyembah dulu. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Musik nyanyikan dengan melodinya Pitoy. Sebelum satu orang pun berjejak kaki dan memberi persembahan, gembala sidang dan keluarganya yang harus terlebih dahulu jadi teladan. Di gereja kita tidak ada penerima, kita semua pemberi, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. So, saya akan turun dulu, masukkan di kotak itu. Saya minta istri saya dan 3 anak kami, Vanessa, Jeremy, Warren, untuk mengikuti Daddy dan jejak kaki saya untuk memberikan persembahan pertama sebelum jemaat melangkah. Lord Jesus, it is an honor to be your servant, and it is an honor to serve your church. Hai, yang mana Pak Sami ini? Glory be to God. And before we start giving our offering in this, our special offering for this year, by raise of hand, does everyone have this envelope already? Yeah? Anyone who hasn't received the envelope yet? Okay, Usher, can you please get some more envelopes? And then for some of you who wants to give online, there is a QR code on the back. It's the same QR code on the offering box and also up front. However, even if you are giving offering online, we ask that you also take this envelope. Please write your name. Usher also bring some pens. Please write your name anywhere on the envelope. Even if you're going to give this offering online, let's everyone who are giving, please come forward. Let your offering be put it in the offering box, and as you put in, have faith, just like Pastor Philip said, that the Lord has prepared something for you. So if you don't have a pen, ask for the pen as well from the usher. Usher has pens. Please write your name. If you are giving it as a family, you can write your family members as well. I know in my envelope I have me, my wife, and our children name as well. But let's give it. Let's give our offering, the best offering for the Lord. And just like what Pastor Philip mentioned, before the praise and worship starts singing, allow me and my wife, our family, and also Fong, Chigelia family, to give our first offering first. We are blessed, we are grateful to be entrusted in being one of the leader volunteers in this place. And next week, like just as 2024 is the year of great shift, we will welcome our pastor, our local pastor in
Rosa of Sharon Church, Los Angeles, and also the West region of United States. Can we give a round of applause to the Lord? That the prayer of this place is heard by the Lord. That He is sending His servant to serve in this place. So allow us, our family, to put our offering first. And we also want to welcome Fong and Chigelia family. And as we sing the song, we like to invite everyone, the congregants, to also come forward to put their offering in here. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Thank you, Lord Jesus. Thank you for allowing us to enter this year 2024. Thank you for going with us in this year 2024. Lord, as you send us into this new year, into this 2024, Lord, we want to build the altar. We want to give this offering, oh Lord. We pray for each and every offering, every dollar, every cent that your children have offered to you, that you entrusted your church on earth, ROSCLA, to manage, to be a steward. Lord, let we, your church, manage this, every dollar, every pennies that the offering has been put in this altar, oh Lord, for your glory, for the mission that you have set. Let your vision be completed, oh Lord, by each and every one of us
we partake in this vision, O Lord. Together, for me and my household, we want to serve you, O Lord. Let this offering be found pleasing in your presence, O Lord. And we pray, O Lord, for each and every one of your children who come here on site or joining us online, O Lord, who are giving with the wholehearted, who are giving with the joyful heart, with a grateful heart, O Lord, that you have spoken for each and every one of us for the rest of the year, O Lord, that you're going to accompany us, that you will lead us, O Lord, in this year of great shift and miracles. Brother and sister, please stand up and raise up your hand. Receive this blessing from the Lord. The Lord will keep you. The Lord will shine His face upon you. That you receive the peace from Him, from the Lord. Wherever you go in and you're out, will be blessed. The fruit of your hand will be blessed. The Lord will accompany you and give you peace. Let the joy and the blessing of the Lord accompany you through the end of times. In the name of Lord Jesus, all God's people together say, Amen. Thank you, everyone. God bless. And again, I just want to remind everyone that we are still in this 21 days of prayer and fasting. But for those of you who already break the fast, we have some goodies outside prepared by our wonderful church member. Please join us outside for fellowship. And again, next week, we are welcoming our pastor, Pastor Tono, and his family in this place. We are excited. Please come. Please invite your friends, your family member to join as well. We're going to have our very first service with our pastor and his family. God bless. Happy Sunday. Thank you.